kurang lebih 6 sampai 7 orang itu. Wow. Ya, diduga sebagai pelaku di balik kasus kematian almarhum ini. Dari pihak keluarga juga hilang kepercayaan, pudar terhadap Polresta. Ternyata berdasarkan informasi yang kita dapat, pacar almarhum juga sering mengalami kerasukan saat mau diambil keterangan. Nah, soal benar dan tidaknya berdasarkan penjelasan dari Ketua IKPM itu kembali ke kewenangan penyidik untuk bagaimana cross check dan risk check. Apakah kerasukan itu bisa dibenarkan atau tidak? Saya ibu dari almarhum Sebastian Bokol yang berharap kepada Bapak Kapolda NTT untuk mengatasi dan mengatensi kasus anak saya dan segera dan secepat mungkin untuk mendapatkan pelaku. Saya mohon dan harapan saya dari ibu kandung Sebastian Bokol, saya mohon keadilan dari Bapak Kapolda NTT. Oke, halo sahabat Katong Bahasa Cerita, berjumpa lagi bersama saya Itu Daman di podcast Katong Bahasa Cerita. Dan kali ini kita akan bahas cerita tentang sebuah kasus yang mungkin saja terlupakan oleh masyarakat Kota Kupang ataupun Indonesia seluruhnya. Dan hari ini kita telah mendatangkan para narasumber yang memperjuangkan kasus ini sejak tahun 2022. Tiga narasumber kita, yang pertama dari Koordinator Umum Penanganan Kasus Sebastian Bokol ini, yaitu Kakak Jackson Markus, dan Ketua GMKI Kakak Saya Freestyle. Dan ini perwakilan dari saudara dari almarhum Sebastian Bokol dari Kabupaten Sumba Barat Daya yang sekarang menjabat menjadi Ketua IKPM Sumba Barat Daya. Oke. Yang ingin kita ceritakan di podcast ini, mau menanyakan bagaimana sih perkembangan kasus dari saudara kita almarhum Sebastian Bokol. Saya kira perkembangan kasus ini berjalan sudah cukup lama memang. Perjuangan Cipayung plus bersama dengan teman-teman organisasi Sumba, kita memperjuangkan perjalanan kasus ini sampai sekarang kita sudah alihkan ke Polda NTT. Dan dengan jangka waktu yang cukup lama perjuangan kita ini, kita sesungguhnya berharap bahwa ketika jalan masuknya ke Polda NTT, kita menemukan jalan terakhir di situ. Artinya pengungkapan kasus harus terakhir di Polda NTT. Saya kira itu untuk sementara. Pak Korum, ini mau tanya ini, menjabat Korum ini kan sudah lama saya lihat ini. Dan saya juga sama-sama dengan ketua mereka dulu, sama-sama memperjuangkan kasus ini. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Cipayung? Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Terkait dengan langkah-langkah yang Cipayung sudah lakukan dari tahun 2022 sampai dengan hari ini, beberapa kali kita bertemu dengan Pak Kapolres, Pak mantan Kapolres ya. Kita sudah bertemu dengan beliau, baik melalui forum aksi demonstrasi maupun melalui ruang-ruang audiens. Kita sudah bertemu, kemudian kita juga sudah bertemu dengan mantan Kapolda sebelumnya, bahkan Kapolda yang baru. Yang dimana perjuangan yang kita lakukan dari tahun 2022 itu ada poin-poin paling utama yang kita harapkan adalah kasus ini harus sesegera mungkin diungkapkan. Tetapi karena lambatnya penanganan di tingkat Polres, alhasilnya kami melakukan pressure dengan teman-teman Cipayung yang dimana terdiri dari GMKI, ada GMNI, PMKRI, ada HMI, dan ada juga PMI. Tak lupa juga ada teman-teman organisasi dari Sumba Barat Daya, ada IKPM SBD, kemudian FKG Mawana KK, dan GPR MKS. Perjuangan yang kami lakukan bersama dengan keluarga itu mendapat titik akhirnya di tingkat Polda, yang dimana Pak Kapolda sudah mengambil alih kasus ini. Nah, mungkin langkah-langkah selanjutnya yang kami akan lakukan karena Kapolda sudah mengambil alih kasus ini adalah bagaimana kami tetap memfollow up kasus ini sehingga Kapolda juga bekerja
harus semaksimal mungkin untuk dapat mengungkap kasus ini agar dapat memberikan kepastian kepada publik, kemudian kepada keluarga almarhum terkhususnya. Mungkin kurang lebihnya demikian. Kira-kira kemarin ada aksi terakhir ya. Aksi terakhir itu apa respon dari pihak kepolisian? Aksi terakhir yang kami lakukan di Polda itu di tanggal 3 ya. Tanggal 3 Mei ke aksi terakhir kami. Pada saat itu juga kami langsung bertemu dengan Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda langsung menyampaikan bahwa Kapolda bersedia mengambil alih kasus ini. Yes. Karena itu juga sesuai dengan tuntutan daripada kami Cipayung dan keluarga waktu itu. Dan kemudian pernyataan lanjutan dari Pak Kapolda adalah dilakukan gelar perkara pada tanggal 6 yang melibatkan Cipayung dan keluarga. Jadi di dalam gelar perkara itu langsung dipresentasikan oleh Polres Kupang Kota yang dipresentasikan melalui Pak Kasat yang mempresentasikan, dan di situ juga langsung diambil alih oleh Pak Kapolda untuk bagaimana pengambil alihan itu sekaligus dalam pembentukan tim untuk melakukan kerja-kerja penyidikan. Kurang lebihnya demikian. Dan saya ingat juga beberapa hari lalu di aksi kedua kalau tidak salah, kita sama-sama di waktu itu dan mereka menyampaikan bahwa hanya 2 penyidik kalau tidak salah. Ya, ya. Kira-kira sampai sekarang apakah masih 2 penyidik atau sudah Ya, ada tambahan? soal kekurangan personil itu waktu itu di tingkat Polres. Di tingkat Polres alasan yang dikemukakan oleh mantan Kapolres sebelumnya bahwa mereka keterbatasan personil, yang dimana dalam pembagian tugas ada banyak kasus di Kota Kupang, sehingga itu menjadi salah satu kendala soal personil. Tetapi karena kasusnya sudah di tingkat Polda, harapan kami beberapa alasan yang sebelumnya kami sudah temukan di tingkat Polres tidak mungkin dan tidak perlu lagi untuk harus alasan itu diutarakan oleh pihak Kapolda. Kurang lebihnya demikian. Dari jawaban mereka itu ada tidak mungkin target-target pelaku? Oke, mungkin ada, nanti disampaikan. Ada. Mungkin bisa diceritakan kepada kita karena kemarin tidak sama-sama dengan ketua mereka untuk melakukan aksi. Sejauh perjalanan kita backup follow up kasus ini, memang ada beberapa, hanya kita menduga. Karena kita meyakini ini ada keterhubungan sebetulnya. Ada inisial beberapa teman kita yang kita duga mereka adalah bagian bahkan pelaku di balik kasus ini. Itu. Memang tidak ada nama baru yang diucapkan oleh Polres maupun sementara Polda mengucapkan nama baru. Tapi semua nama-nama itu masih persis sama. Ada berinisial M, G berinisial EK, berinisial A, F, dan DS. Nah, kurang lebih 6 sampai 7 orang itu. Wow. Ya, diduga sebagai pelaku di balik kasus kematian almarhum ini. Sebab mereka itu orang-orang dekat yang selama almarhum ada di Kupang, mereka bersama-sama sampai pada akhir beliau harus meninggal dengan cara yang tragis ini, gitu. Nah, soal benar atau salah itu bukan kapasitas kita sebagai aktivis yang memperjuangkan kasus ini. Itu kapasitas aparat penegak hukum. Tetapi nama-nama ini tidak jauh berbeda juga dengan apa yang mereka lakukan sesungguhnya, begitu. Karena itu dugaan ini sekiranya dapat titik terang. Kalaupun bukan mereka, tapi paling tidak ada hasil yang memastikan, meyakinkan kita semua, termasuk keluarga korban, kita semua para aktivis organisasi ini yang bekerja untuk kasus kemanusiaan ini, sekaligus untuk publik bahwa nama-nama yang kita duga ini tidak benar. Alasannya dong sampaikan, kira-kira begitu. Nah, itu yang kita harapkan. Kita tidak bermaksud pada titik ini kita mempersalahkan apalagi mempersoalkan nama-nama yang tadi duga. Tapi paling tidak karena mereka itu orang-orang dekat di balik peristiwa ini, gitu. Paling tidak ada yang meyakinkan, ada informasi yang meyakinkan dari aparat penegak hukum bahwa beberapa yang kita duga itu, Cipayung duga dan mereka duga awalnya ini tidak tepat dan ada pelaku lain dan seterusnya. Nah, itu yang kita harapkan sesungguhnya. Jadi harapannya itu dipublikasikan. Ya, dipublikasikan. Dan mungkin kalau sampai kasus ini berakhir baru menetapkan pelaku, dan kalau bukan mereka, sebagai manusia kita menyampaikan permohonan maaf. Dan paling tidak dalam menyelesaikan dan membuka kasus ini secara terang benderang, orang-orang yang dekat dengan almarhum paling tidak kita perlu menduga mereka. Karena sampai detik-detik terakhir almarhum harus meninggal itu,
mereka itu masih tetap ada di sekitar situ. Bersama-sama, relasi tetap terbangun. Gitu. Karena itu kita menduga kuat. Dan mereka-mereka ini sudah diperiksa, diambil keterangan. Tapi sampai hari ini, sekali lagi kami masih tetap pada dugaan yang sama dengan nama-nama sekian nama itu. Karena sekalipun sudah lakukan pemeriksaan, tetapi belum memastikan bahwa mereka bukan. Gitu. Itu yang kira-kira beberapa orang yang wajib untuk kami sebutkan sekali lagi, yang inisial M, G, E, K, A, F, dan DS tadi. Karena mereka punya relasi yang cukup kuat dan dekat dengan almarhum. Saya kira itu. Itu kan ada beberapa pelaku. Adakah kemungkinan dugaan juga bahwa ini kasus ini bisa dibilang pembunuhan lah ya? Kalau dugaan pembunuhan karena masih belum ada bukti, dugaan pembunuhan ini pembunuhan berencana atau gimana? Sejauh ini memang sebagai Cipayung belum juga memastikan bahwa apakah ini dugaannya pembunuhan berencana. Tetapi dugaan pembunuhan ini tidak hanya keluar dari Cipayung. Intuisi kita yakin betul bahwa ini dugaan pembunuhan. Sekalipun secara hukum perlu memastikan dengan fakta-faktanya. Tapi paling tidak intuisi kita bekerja dan semacam mengarahkan perhatian kita untuk yakin bahwa ini pembunuhan. Dan indikasi pembunuhan ini diucapkan juga oleh mantan Kapolres Krishna waktu konferensi pers kira-kira setelah jenazah ditemukan. Lalu dalam konferensi tidak salah di Victor News atau beberapa media yang lain diucapkan bahwa memang ini pembunuhan. Kira-kira begitu. Nah, itulah yang meyakinkan kami semua dengan segala analisa kita, memang ini pembunuhan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Ketua. Dan beberapa hari lalu juga sampai pada titik di mana orang tua dari almarhum datang ke Kupang. Jadi mungkin bisa ceritakan kepada kita, mereka datang kemarin itu dalam rangka apa? Apakah ikut juga menuntut kasus ini atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin secara singkat saja, kehadiran keluarga datang di sini, meskipun dalam segala keterbatasan, keterbatasan finansial, keterbatasan ekonomi, dan bahkan orang tua yang hadir bersama-sama dengan Cipayung plus dengan teman-teman kemarin, orang-orang yang kita harus akui bahwa tidak punya kapasitas pengetahuan yang lebih, orang-orang tua kita di kampung dan seterusnya. Kemauan, keberanian, serta inisiatif mereka datang bersama-sama kita memperjuangkan ini karena mereka cukup kecewa sebetulnya dengan aparat penegak hukum Polres Kupang Kota. Kecewa karena kasus ini terkesan jalan di tempat dan mereka tidak dapat informasi lebih lanjut terus-menerus bahwa kasus ini sementara berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira mereka sangat rasional karena kalau misalnya mereka merasa kecewa lalu mengabaikan aparat penegak hukum, mereka bisa lakukan apa saja. Ini masalah kemanusiaan. Ini soal darah daging mereka. Dan karena itu bagi saya mereka sangat rasional. Kami mengapresiasi mereka, orang tua yang datang dari sana. Mereka mau untuk ambil jalur hukum terus menerus. Gitu. Itulah sebagai Cipayung aktivis kemanusiaan merasa bersyukur waktu itu. Karena orang tua bisa datang dan bersama-sama dengan kita semua memperjuangkan kasus ini dan melalui jalur hukum. Kira-kira begitu. Karena itu dengan kehadiran mereka, sesungguhnya kami semua berharap kepolisian memaknai itu sebagai jalan yang rasional. Dan pada titik ini, kepolisian mestinya bekerja lebih keras. Mereka mestinya juga bersyukur bahwa orang tua dengan segala keterbatasan itu berupaya mencari keadilan. Dan bukankah memang polisi berharap semua orang mencari keadilan dengan jalan yang tepat? Nah, itulah yang kita harapkan, polisi bekerja lebih progresif dan bisa menghasilkan sesuatu yang paling tidak, kalaupun tidak mampu mengobati keluarga, tapi mampu semacam membuat mereka merasa bangga bahwa kalaupun mereka sakit karena meninggal mereka punya anak, tapi jalur hukum berjalan secara adil. Saya kira itu. Mungkin kita ke Ketua IKPM sedikit, karena memang sama-sama dari Sumba Barat Daya dan bisa dibilang keluarga lah. Mungkin ada pesan yang disampaikan keluarga kemarin kepada teman-teman dari Sumba Barat Daya. Apakah ada pesan untuk terus berjuang atau karena kita tahu bahwa keluarga ini bilangnya keluarga yang kurang mampu.
Jadi bahkan kemarin untuk datang ke Kota Kupang saja, itu teman-teman Cipayung, Kordum inisiatif untuk mencarikan dana untuk bisa datangkan orang tua. Itu sangat luar biasa. Kita aplaus untuk Cipayung Kota Kupang. Mungkin ada pesan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang paling pertama, saya bersama rekan-rekan tentu merasa bersyukur dan mengapresiasi atas inisiatif yang ada sehingga mengundang kami dalam kesempatan ini untuk kita bercerita, sharing bersama terkait dengan kasus pembunuhan. Saya bisa katakan bahwa ini kasus pembunuhan secara representasi dari pihak keluarga almarhum. Kenapa demikian? Karena secara yang kita lihat bahwa tidak mungkin orang itu gampang sekali untuk menimbulkan sebuah niat untuk membakar dirinya sendiri. Di Kaliliba sesuai pada saat penemuan jenazah di tanggal 2 Agustus 2022. Jadi kembali pada harapan keluarga dan pesan-pesan yang sempat dititipkan, baik saya sebagai perwakilan dari Sumber Daya dan juga bersama rekan-rekan Cipayung, tentu keluarga ini penuh harapan bahwa kasus pembunuhan Sebastian Bokol ini dapat segera mungkin untuk diusut tuntas dan menemukan pelakunya. Karena kasus ini sudah cukup lama ditangani oleh aparat penegak hukum, yaitu pihak kepolisian, baik dari Polresta dan sekarang sudah ada pada ranah Polda. Dan kembali pada pihak keluarga ini tetap memberikan kepercayaan dari awal. Karena kembali dalam proses hukum tentunya yang menangani awal ini tentunya dari pihak kepolisian, baik itu dari proses penyelidikan maupun penyidikan. Namun dengan berjalannya waktu secara kinerja progresif yang produktif itu dari pihak keluarga juga hilang kepercayaan, pudar terhadap Polresta, sehingga yang bulan kemarin Cipayung bersama kami dari keluarga Sumber Daya mendatangkan keluarga korban, dan ketika kami di sini kami bersama-sama dengan keluarga korban itu untuk meminta kepada Polda untuk mengambil alih kasus ini. Dan itu yang menjadi harapan-harapan keluarga, dan tentu ini tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Keluarga tetap konsisten bahwa kasus ini harus diusut sampai tuntas. Dengan seperti yang disampaikan oleh Ketua GMKI bahwa ketika kita mengedepankan praduga tak bersalah ataupun yang namanya prejudice dengan beberapa nama tadi inisial-inisial, dan itu juga yang menjadi dugaan kuat dari pihak keluarga. Dan pihak keluarga itu besar harapan bahwa nama-nama yang keluar ini yang sempat diduga itu segera mungkin untuk didalami dalam serangkaian tindakan dari aparat kepolisian. Entah itu dalam bentuk penyelidikan ataupun dengan cara upaya apa saja. Tetapi pada dasarnya bahwa pihak keluarga ini segera mungkin. Dan sekarang semakin harapannya itu semakin besar bahwa kasus ini pelaku segera ditetapkan, ditemukan. Karena sudah berjenjang tahapan prosesnya dari Polres dan juga sudah ke Polda. Ya, apalagi kita lihat kan pihak keluarga seperti yang disampaikan oleh Ketua tadi, mau melakukan ini semua itu dengan masih pada jalur hukum. Iya. Dan kalau misalkan kita lihat, ya kita orang-orang timur lah, apalagi ini seorang anak dibunuh, dan tidak mungkin diam saja. Pasti ada tindakan yang berlebihan. Tapi di sini kita apresiasi pihak keluarga masih menempuh jalur hukum. Dan jika nanti beberapa minggu ke depan, bahkan bulan ke depan, masih saja situasinya seperti ini, belum ada kepastian. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Cipayung? Baik, saya sedikit sambung sedikit berkaitan dengan keluarga. Habis baru saya klarifikasikan apa yang menjadi penyampaian dari pertanyaan dari Abang, bahwa keluarga ini sempat menitipkan pesan dengan keluh kesah yang ada bahwa kasus ini kami tetap konsisten dan kami tetap memberikan kepercayaan terhadap Cipayung di luar dari proses apa yang menjadi wewenang dari pihak kepolisian.
bahwa kami sebagai aksi jalanan pejuang keadilan, pihak keluarga tetap memberikan kepercayaan kepada kami dan harapan penuh untuk tetap memperjuangkan kasus ini sampai diusut tuntas apa yang menjadi wewenang dari pihak kepolisian. Lalu kembali secara pribadi minta maaf dari rekan-rekan Cipayung karena anggap bahwa saya ini berawalnya dari sana, sempat dititipkan pesan khusus bahwa kasus ini ketua IKPM jangan pudar, entah itu berbagai macam tantangan apapun yang dihadapi, tetap pada komitmen dan konsisten agar kasus ini tetap Harus ada titik terang. ada titik terang. Dan itu harapan keluarga secara pribadi yang disampaikan kepada saya. Jadi saya nyambung apa yang disampaikan oleh abang tadi yang ditanyakan, bahwa memang ini sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai kaum pejuang keadilan yang tidak rela, yang tidak mau pasif saja, senang saja ketika melihat ada kejanggalan-kejanggalan, fenomena-fenomena, terlebih khususnya kasus Sebastian Bokol ini. Jadi kami tetap menanamkan sebuah beban yang selalu membakar jiwa kami agar kasus ini tetap kami perjuangkan sampai detik manapun. Jadi itu yang saya sampaikan. Nah, mungkin tadi pertanyaan tadi kita berikan kepada Korum selaku koordinator Baik, umumnya untuk. terima kasih. Ya. Jadi bila kasus ini dalam penanganan oleh pihak Polda tidak memberikan sebuah kepastian, yang pertama tentunya kita juga meragukan kualitas kerja dari aparat penegak hukum. Karena sejatinya tugas dari aparat penegak hukum adalah, kalau kita berpatokan dalam ketentuan peraturan, khususnya KUHP, serangkaian tindakan penyidikan harus dilakukan oleh pihak Polda. Nah, karena kasusnya ini sudah ada pada tingkat penyidikan yang dimana Polda, penyidik Polda dalam melakukan tindakan penyidikan itu kan mencari barang bukti guna menemukan tersangka. Mungkin itu 2 poin paling utama dalam tindakan penyidikan Polda. Nah, kalaupun Polda masih tetap tidak berhasil, bagi kami di internal Polda harus lebih dievaluasi lah terkait dengan kerja-kerja personil yang dimana dalam pengungkapan kasus ini selalu saja tidak memberikan kepastian. Kemudian langkah-langkah yang tentu kita akan ambil bersama lagi dengan teman-teman Cipayung semua, kita akan datangi Polda dalam hal ini karena Polda sudah membentuk tim khusus yang dimana dikepalai langsung oleh Pak Wakapolda sesuai dengan hasil konferensi pers Humas Polda NTT. Maka pastinya kami akan bertemu dengan Pak Wakapolda selaku penanggung jawab tim dan ketua timnya itu Pak Edi. Pastinya kami bertemu untuk mempertanyakan progres penyidikan ini sudah sampai sejauh mana. Apakah pihak-pihak yang sudah disebutkan namanya tadi itu sudah diambil keterangannya atau belum? Kalaupun belum, apa kendalanya? Apakah perlukah kita Cipayung membantu ataukah perlukah publik NTT juga membantu, khususnya netizen? Karena kita punya cerminan kasus-kasus besar yang dimana netizen juga membantu untuk bagaimana mengungkap kasus itu. Kalaupun Polda tidak mampu, personilnya tidak mampu, terbuka aja dan kita bisa membantu. Kurang lebihnya itu yang soal langkah-langkah dan kemudian harapan nanti ke pihak Polda. Ya, mungkin saja kita bisa meminta Kapolri sendiri untuk tangan kasus ini, karena saya sempat baca media dan itu dalam bentuk video juga pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri, jika Kapolda atau Kapolres tidak bisa menyelesaikan kasus, maka serahkan kasus itu kepada Kapolri. Benar. Jadi terkait dengan komunikasi ke Mabes, ya. kemudian dengan pihak-pihak yang kita harus meminta dukungan dari mereka, baik secara kelembagaan maupun personal, sejauh ini sudah dilakukan. Beberapa waktu lalu juga sebelum kita aksi, kita sudah berupaya untuk komunikasi naik ke Mabes sehingga Mabes memberikan atensi tersendiri untuk kasus ini. Itu langkah itu kita sudah lakukan. Kemudian kita juga berupaya untuk bagaimana khususnya komisi 1 ya yang membidangi hukum. Itu sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kasus ini harus sesegera mungkin dituntaskan. Jadi komunikasi lintas lembaga yang punya peran dan punya fungsi untuk bagaimana melihat prospek penegakan hukum ke depan harus membaik, kita sudah lakukan itu. Karena kita lihat kasus ini tidak berbeda jauh dengan kasus yang sedang viral sekarang ya, kasus pembunuhan Vina. Karena di sini juga dibunuh dan dugaan tadi itu pelakunya banyak sekali. Jadi ini perlu juga untuk lebih diperhatikan oleh pihak kepolisian. Benar. Jadi lanjut tadi Pak Kordum, kalau misalkan nanti tetap hasilnya sama, apakah ada aksi
berikutnya Pastinya kami melakukan aksi berjilid-jilid. Itu sudah pasti menjadi tanggung jawab kami, kewajiban kami, organisasi gerakan Cipayung Plus untuk bagaimana mengawal kasus ini sampai mendapat kepastian hukum. ya, ini karena saya lihat juga banyak teman-teman mahasiswa atau bahkan masyarakat yang kurang memperhatikan kasus ini. Saya Ya, lihat. benar. Harapan dari Cipayung nih kepada masyarakat atau teman-teman mahasiswa lah khususnya untuk kasus ini, kira-kira harapannya seperti apa? Baik. Baik, harapan kami kepada publik ya dan juga khusus kepada kita semua rekan-rekan mahasiswa, mari kita sama-sama memberikan perhatian terhadap penanganan kasus ini. Kenapa? Karena ini yang pertama sudah memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, insiden kematian ini cukup tragis karena ini murni peristiwa pidana yang dimana dibakar, bukan terbakar. Artinya bahwa insiden ini sebenarnya harus menyayat hati kita untuk bagaimana kita melihat secara komprehensif penyebab kematian ini. Agar apa? Ke depan peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi di Kota Kupang yang kita kenal sebagai kota kasih. Sangat memprihatinkan bila kasus-kasus seperti ini tidak mendapat atensi dan perhatian yang serius dari publik khususnya mahasiswa. Karena apa? Kasus seperti ini ketika tidak mendapatkan atensi dan perhatian dari publik, maka percaya tidak percaya, ke depan mungkin saja ada kasus-kasus yang sama yang karena korban juga mahasiswa, bisa saja menimpa mahasiswa. Maka kami selaku teman-teman Cipayung semua, khusus kami yang bergerak hari ini mengawal kasus ini, kami mengharapkan publik semuanya khusus mahasiswa, mari kita sama-sama memberikan atensi terkait dengan kasus ini. Kita memberikan support, kita memberikan dorongan dan dukungan kepada aparat penegak hukum di Polda NTT agar sesegera mungkin mengungkap kasus ini. Kemudian yang terakhir ke Polda Nusa Tenggara Timur yang dimana dalam diskusi-diskusi yang telah kita lakukan, mereka bersedia juga untuk mendatangkan lie detektor. Itu pernyataan resmi langsung dari ketua tim. Harapan kami jangan hanya sebatas janji, tetapi paling tidak langsung dibuktikan. Dan itu nanti kami akan pastikan langsung ke Polda juga soal janji itu. Kurang lebihnya demikian. Oke, terima kasih Ketua. Ini sahabat tempat cerita, itu tadi segmen pertama dari diskusi kita kali ini. Kita akan kembali ke segmen kedua setelah jeda berikut ini. Baik, berjumpa lagi dengan kita di segmen berikutnya. Dan pertanyaan kali ini kita mau tanya karena kemarin sempat kita diskusi untuk menghadirkan atau mencari tim kuasa hukum dari pihak almarhum. Apakah kemarin sudah didapat atau ada yang rela untuk menangani kasus ini? Terkait dengan pemberian kuasa ke kuasa hukum, Ya. keluarga sudah lakukan dan itu diserahkan kuasanya itu ke LBH Surya NTT. LBH Surya. Ya, harapannya LBH Surya juga dapat membantu dalam ranah-ranah litigasi. Itu harapan besar keluarga ke LBH Surya NTT. Tanggapan dari LBH Surya sendiri bagaimana? Saat itu juga langsung diberikan kuasa dan dari penerima kuasanya langsung waktu itu ada Pak Ketua LBH-nya Pak siapa ya? Pak Heri. Ya. Pak Heri Batelo langsung menerima kuasa dan akan melakukan langkah-langkah hukum untuk bagaimana mengawal kasus ini. Oke, baik. Mungkin saya tanya lagi soal karena kasus ini bukan satu-satunya kasus pembunuhan yang masih menjadi misteri. Kita lihat kasus yang cukup viral juga, kasus Vina contohnya atau kasus pembunuhan lainnya. Kalau kasus yang lebih senior lah dibilangnya itu kasus Munir ya. Tetapi ada akhir-akhir ini kasus-kasus besar ini dipecahkan dengan suatu hal yang membuat kita masih ragu dan tidak kita bisa sebut kerasukan lah. Kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman Cipayung? Apakah jika adanya hal seperti ini nanti bisa dipercayakan atau tidak bagaimana? Oke, baik. Yang pertama saya kira hari ini kalimat yang menarik diucapkan berulang-ulang kali oleh seluruh publik. Ya. Itu selalu bilang no viral, no justice. Itu. Dan memang kita tidak menafikan bahwa biasanya kasus-kasus itu viral kalau ditunjang dengan peristiwa-peristiwa seperti tadi, kerasukan dan seterusnya. Dan memang sampai hari ini masif sekali peristiwa itu. Ya, ya. Kasus-kasus besar itu hanya bisa terungkap jika ada peristiwa yang demikian. Gitu. Memang Cipayung sebagai kaum intelektual, bahkan orang-orang yang
belajar soal fenomena ini, kita tidak percaya sepenuh-penuhnya dan menjadikan ketika seseorang kerasukan dan seolah-olah roh masuk di dalam orang tertentu lalu mengungkapkan kasus ini. Kita tidak jadikan itu sebagai dasar pembenaran, tapi bahwa itu memungkinkan untuk menolong kita, keluarga, para aktivis yang membantu sekaligus aparat penegak hukum, menolong untuk berpikir lebih panjang sekaligus mencari mencari bukti-bukti. Itu penting menurut saya. Bahwa sekali lagi saya tegaskan bahwa itu tidak jadi pendasaran kita, tetapi paling tidak itu menolong kita. Bahwa itu salah atau benar itu soal lain, tetapi paling tidak menolong aparat penegak hukum untuk mampu menganalisa. Kalaupun kerasukan itu tidak benar, tidak apa-apa, itu no soal. Tetapi paling tidak kita pakai itu untuk mencari bukti-bukti, mencari kebenaran yang sesungguhnya. Itu bahwa itu salah mutlak tidak juga. Kita semua orang tidak bisa memastikan bahwa kerasukan itu salah total. Tidak bisa begitu. Sebab dalam banyak kasus, dalam banyak peristiwa, kerasukan itu yang menolong untuk kasus-kasus terungkap. Dan seterusnya. Kebanyakan yang benar. Ya, itu benar banyak sekali. Pada titik ini saya tidak bermaksud bilang bahwa untuk kasus Sebastian Bokol mesti ada kerasukan. Tidak. Tidak bermaksud begitu. Tapi kalaupun misalnya tiba-tiba itu terjadi senada dengan semua peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, kalaupun itu terjadi, biarlah itu terjadi gitu. Kira-kira itu harus terjadi menurut saya juga supaya menolong kita untuk misalnya itu jadi informasi tambahan kah, apalah itu, tapi paling tidak supaya bisa menolong kita untuk mencari bukti yang lebih valid, lebih detail. Saya kira aparat penegak hukum punya segala fasilitas, bahkan kemampuan intelektual, kemampuan akademis untuk mencari bukti sebagai fakta hukum bisa dilakukan. Tapi sekali lagi kerasukan bisa mungkin menolong kita untuk bekerja dan mencari fakta-fakta yang lebih valid. Saya kira itu. Tapi Cipayung sendiri akan tetap masih berusaha dengan untuk menghadirkan bukti-bukti yang akurat lah, karena kita melihat bahwa yang sebenarnya hukum yang semakin modern itu penyelesaian hukumnya juga modern, tetapi akhir-akhir ini kita lihat kan hukum yang semakin modern tapi penyelesaian hukumnya menggunakan cara tradisional gitu ya. Harapannya di kasus almarhum Sebastian Bokol ini bukti-bukti yang dihadirkan itu real dan tidak mengada-ngada, karena di media sosial kita lihat di kasus Vina ini, kasus Vina dan kasus-kasus lainnya itu, bahkan kemarin di Timur juga ada kasus yang digantung diri, kalau tidak salah dia gantung diri dan kemudian ada kerasukan dan pelakunya ditangkap. Nah, jadi harapannya seperti itu. Dan untuk kasus Sebastian Bokol ini mungkin kita kembali ke pihak keluarga dulu. Mungkin bisa diwakili oleh Pak Ketua. Baik, berkaitan dengan kerasukan, saya sempat nyambung sedikit supaya korelasi dengan apa yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan harapan-harapan keluarga ini. Kerasukan itu kalau kembali pada tradisi kami orang Sumba, memang itu bisa dipercaya dan bisa tidak juga. Tetapi kembali pada tradisi budaya adatnya itu, kalau adatnya itu ketika seorang pelaku itu mungkin suatu saat nanti mungkin dia adakan ritual adat, tentunya dari ritualnya itu akan ditemukan bahwa orang ini pernah melakukan apa saja hal-hal yang buruk, misalkan dia mau selingkuh dengan orang ataupun terkait dengan pembunuhan ini. Jika dia pernah memang terlibat maka akan ditemukan langsung. Itu sangat dipercaya. Kalau budaya adat kami sebagai orang Sumba, lebih spesifiknya orang Kodi. Jadi berikutnya berkaitan dengan harapan keluarga ini, tentu kasus ini harus diusut tuntas, karena setiap orang ketika anaknya
diperlakukan dengan cara seperti ini, ataupun dia sendiri pun tentunya dia akan mengharapkan sebuah keadilan, karena kembali bahwa negara ini adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3. Jadi tentunya keadilan itu kita harus memperoleh, dan kepastian dan kemanfaatan itu tentunya itu menjadi nilai identitas utama dari kita sebagai negara hukum. Jadi harapan sebagai pihak keluarga, karena kasus sekarang ini sudah berada dalam ranah Polda dan mungkin belum lama ditangani langsung oleh pihak Polda, baru sebulan yang kemarin. Jadi besar harapan bahwa dengan berjalannya waktu secepat mungkin akan diberikan informasi terkait perkembangan kasus ini, agar ada udara segar bagi mereka, harapan-harapan yang lebih kuat bahwa kasus ini akan ditemukan pelakunya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Ketua. Ya, ada tambahan? Terima kasih. Menyambung saja dari kakak ketua GMKI soal kerasukan. Ternyata berdasarkan informasi yang kita dapat, pacar almarhum juga sering mengalami kerasukan saat mau diambil keterangan. Nah, soal benar dan tidaknya berdasarkan penjelasan dari ketua IKPM, itu kembali ke kewenangan penyidik untuk bagaimana cross check dan risk check. Apakah kerasukan itu bisa dibenarkan atau tidak? Karena pacarnya itu selalu mengalami kerasukan ketika ingin untuk diambil keterangan. Mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya menyambung dari kakak ketua GMKI. Kerasukannya itu dalam jenis apa? Kayak misalkan memberitahukan informasi atau? Ya, berdasarkan investigasi yang kita lakukan, khusus kita Cipayung lakukan, itu katanya pacarnya itu sempat menyebutkan beberapa nama. Tidak terlepas dari nama-nama yang tadi sudah disebutkan oleh kakak ketua GMKI. Itu berdasarkan informasi yang saya dapat berdasarkan investigasi yang saya lakukan dengan teman-teman Cipayung. Nah, itu yang menjadi tanda tanya, entah kerasukannya benar atau tidak, kembalilah kewenangan kepolisian. Berarti nama-nama yang disebutkan tadi itu inisial itu dari hasil itu juga? Iya, salah satu soal itu tidak. Itu berdasarkan riwayat perjalanan almarhum. Tapi ternyata dalam kerasukannya disebut juga oleh nama pacar yang sama? Almarhum. Ya, nama yang sama, beberapa namanya sama. Bahwa mereka sebagai terduga pelaku, kira-kira gitu. Wih, bisa jadi ini. Mungkin ada teman mungkin. Itu semacam ada korelasi. Tapi begini, saya kira memang kerasukan itu tergolong dalam peristiwa yang mistik, gitu, peristiwa mistik dan seterusnya. Dan memang sampai hari ini sejak masa Renaissance lalu datang sampai di perkembangan ilmu pengetahuan dengan sangat pesat, maka semua hal harus dibuktikan secara rasional dan empiris, kira-kira begitu ya. Dan pada akhirnya urusan-urusan mistik itu diabaikan dan seterusnya. Tapi kalau kita amati kasus-kasus yang berkembang, keterlibatan peristiwa mistik menolong untuk penyelesaian kasus, maka sekiranya dalam peristiwa-peristiwa gini, dan tadi apa yang disampaikan oleh Kordum, oleh Ketua, sekira penting untuk itu jadi pertimbangan. Sekali lagi kita tegaskan bahwa itu tidak harus dipercayai secara utuh, tetapi paling tidak itu menolong. Kan kita hidup berkembang dalam relasi-relasi, tidak hanya urusan-urusan rasional dan empiris kan. Bisa juga urusan-urusan mistik itu menolong gitu. Kita bisa meyakini secara spiritual bahwa apa yang diucapkan lewat kerasukan sekalipun bisa membuka kotak Pandora untuk kita menemukan yang valid dan yang benar. Tinggal saja nanti dibuktikan secara empiris dan rasional, sekira itu. Oke, baik. Terima kasih. Tapi kembali tadi, Cipayung akan tetap berusaha dengan menghadirkan bukti-bukti yang akurat. Cipayung akan tetap menghadirkan bukti-bukti, dan sekali lagi perjuangan Cipayung Plus tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir. Sampai pada kepastian hukum dan keadilan. Itu yang kita upayakan, kerja-kerja progresif dan tindakan-tindakan progresif akan kita lakukan. Dalam situasi apapun. Itu komitmen kita semua. Saya kira itu. Oke, ketua-ketua semua, mungkin di segmen berikutnya kita akan hadirkan video dari pihak keluarga yang akan ditayangkan di segmen ketiga. Inilah videonya. Selamat sore untuk semuanya, teristimewa kepada Bapak Kapolda NTT. Saya bersama Bapak dan besar dari almarhum Sebastian Bokol. Saya mengucapkan selamat bertemu dalam video ini.
Saya ibu saya ibu dari almarhum Sebastian Bokol yang meninggal pada tanggal 2 Agustus 2022 di Kali Kering Liba, Kota Kupang. Maka saya mohon dan sangat berharap kepada Bapak Kapolda NTT untuk mengatasi dan mengatensi kasus anak saya dan segera dan secepat mungkin untuk mendapatkan pelaku. Saya mohon dan harapan saya dari ibu kandung Sebastian Bokol, saya mohon keadilan dari Bapak Kapolda NTT. Selamat sore dan terima kasih. Oke, baik. Sobat Kantong Baca Cerita, kita kembali di segmen keempat. Dan di segmen keempat ini kita akan meminta para ketua untuk menyampaikan pesan dan kesan serta harapan kepada kasus ini, kepada pihak keluarga, kepada pihak Polda ataupun kepada publik. Mungkin yang pertama kepada Ketua Kordum. Terima kasih. Pesan saya yang pertama kepada keluarga, karena ini soal kepergian anak tersayang mereka, karena almarhum merupakan anak tunggal, anak pertama di keluarganya, bahwa pesannya keluarga tetap harus percayakan kepada aparat penegak hukum sejauh mana proses penanganannya, meskipun memakan waktu yang cukup lama. Kami berharap keluarga tetap percaya kepada kepolisian, karena kalau kita tidak percaya kepada kepolisian, siapa lagi yang mau kita percaya? Yang terpenting adalah kita terus memberikan dorongan, kita terus memberikan masukan dan saran sehingga kasus ini cepat diungkapkan. Nah, kemudian harapan kepada publik juga, publik harus membantu bagaimana mencari informasi sebanyak-banyak mungkin terkait dengan kasus ini, sehingga kasus ini bisa mendapatkan titik terang. Nah, pesan saya kepada kita semua, khususnya kepada rekan-rekan mahasiswa juga, mari kita sama-sama bergandeng tangan, mari kita sama-sama membangun solidaritas untuk mengawal kasus ini, sampai di mana kasus ini mendapatkan kepastian. Kurang lebihnya itu pesan dan kesan yang bisa saya selaku koordinator umum sampaikan. Terima kasih. Dari Ketua GMKM. Yang pertama saya kira pesan untuk keluarga. Kami berterima kasih untuk keluarga yang kita saling menopang untuk perjuangan kasus ini. Yang kedua, bersyukur karena keluarga masih terus berpikir rasional, mencari jalan keadilan melalui jalur hukum. Dan karena itu kami sungguh mengapresiasi sebagai aktivis kemanusiaan. Dan yang ketiga, saya kira aparat penegak hukum harus bekerja lebih progresif, dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, mari kita bergandengan tangan, kita mencari jejak-jejak masalah kemanusiaan untuk kita ungkapkan sebenar mungkin supaya semua orang sadar dan kita meminimalisir persoalan-persoalan kemanusiaan di NTT. Sebab semua orang itu berhak untuk hidup dan sungguh amat mulia. Dan karena itu kita percaya bahwa semua masyarakat di NTT mengharapkan dalam bahasa kekristenan, dalam bahasa teologi, Alkitab bilang biarkan keadilan itu bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Dan sekiranya ini ada di tangan Kapolda NTT. Sekira itu. Dari Ketua IKPM sebuah partai. Baik, terima kasih. Tentu ini kembali pada harapan, dan kita tidak pernah putus harapan bahwa kasus ini dengan secepat mungkin harus diusut tuntas dan pelakunya harus ditemukan. Dan sekarang karena kasus ini sudah berada dalam ranah Polda, tentu harapan keluarga dan bersama saya secara pribadi di luar dari gerakan Cipayung, karena saya ini mungkin representasi dari SBD. Jadi ya sedikit ininya bahwa saya ini punya hubungan darah terhadap korban saudara Sebastian Bokol. Jadi saya hanya menyampaikan pesan lebih khusus kepada pihak Polda agar tetap memegang teguh sebuah prinsip dan komitmen dan independen, agar jangan terpengaruh dengan berbagai macam intervensi ataupun apalah itu yang akan menghambat
proses penegakan hukum ini dan proses penegakan keadilan ini. Supaya keadilan secepat mungkin ini akan diwujudkan dan agar diperoleh oleh pihak keluarga korban, dan juga kita kembali pada social justice supaya publik juga ini dan masyarakat pada umumnya ada sebuah kepercayaan dan keyakinan utuh bahwa negara republik itu betul-betul negara yang berlandaskan hukum, yang tentunya yang selalu mengedepankan 3 nilai identitas hukum itu, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Karena jika kasus ini tidak memperoleh keadilan, maka tentunya meresahkan bagi masyarakat pada umumnya, dan pada khususnya adalah keluarga korban yang pada saat ini sangat mengharapkan sekali sebuah keadilan atas anak mereka yang meninggal dengan tragis, mungkin dengan cara-cara motif-motif yang kita sudah sempat ikuti dan ketahui bahwa almarhum itu meninggal dengan terbakar. Dan kalau saya ikuti lagi dari konferensi pers pada saat itu bahwa almarhum ini meninggal masih dalam keadaan bernafas atau hidup, atau dibakar dalam keadaan masih hidup ataupun masih bernapas. Jadi ini yang menjadi harapan keluarga dan tentunya publik pada umumnya, agar kasus ini diusut tuntas lewat memberikan kepercayaan penuh terhadap Polda NTT. Sekian. Oke, terima kasih ketua-ketua semua. Sahabat Ketomba Cerita, ingat, no viral, no justice. Maka dari itu, mari kita bersama-sama pihak keluarga, teman-teman Cipayung, bersama-sama memviralkan kasus ini agar kemungkinan besar jika kasus ini viral, maka kasus ini akan bisa terpecahkan. Salam Ketomba Cerita, sampai jumpa.